apa, Bu. Oke. Itu Untuk itu berpikir yang salah karena pakai HP tidak pakai background itu cara berpikir yang salah. gimana, Prof? Loh, sekarang pakai HP kan dapat pakai background. Iya, Prof, udah diberi tutorial Dokter Injuki belum mencoba, Prof. Berarti bukan karena HP-nya. Ya, Prof. Kemarin sudah dikirimi Dokter Injuki, tapi saya belum mencoba. Gini, maaf saya belum banyak belajar sehingga tidak dapat memasang background gitu harusnya. Oh, gitu. Iya, Prof. Jadi kasihan HP-nya kalau disalahkan. Iya, iya. Prof. Pak April kalau manggil Ananda Busyairi apa Pak April? Mas, kalau Jawa kan Mas. Kalau di sana apa? Abang. Kalau Banjar sih AA nih Bu, sebenarnya sama Mas AA. Sunda, kakak nih. Cuman Mas saja nggak apa-apa karena kita kebanyakan orang Jawa juga. Pakai bahasa Indonesia kakak. Mas Busyairi ya. Bu Siti Ngatiatun. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah Waalaikumsalam. bergabung. Bertemu juga ya Bu. Ya, akhirnya luar biasa panitia yang Alhamdulillah. Bapak penceramah sudah hadir nggih? Gila, untuk awal saya nggak apa-apa nanti, tapi berikutnya besok mandiri itu aja. Oh, baik, nggih, Prof. Sebelum Furuki nggih. Nggih, nggak apa-apa nanti silakan. perdana. Wah, ini Bu Nur Alia ini di mana? Di Sempor atau di mana? Di rumah, Prof. Alhamdulillah. Lah ya rumahnya kan banyak, kan rumahnya. Semanding, mohon maaf, di Gombong. Di Semanding, rumahnya satu, Prof lah. Anggota DPRD biasanya kan banyak rumah. Satu aja, alhamdulillah. Ini di Surabaya masih subuh loh ini. Nggih, Prof. Gombong Nggih, Ustadz Abdillah sampun masuk nggih? Ustadz Abdillah Safa ada sudah kelihatan di layar Zoom? Ini Dereng, yang Belum. Banjar dereng nggih? belum ya. Kita mulai saja nggih, Bu Ruki? Nggih, Bu Indah, monggo. Baik, izin saya mulai mapara pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf sebelumnya saya pantun dulu, tadi kelupaan, Bu. Buah lembut, buah pepaya. Buahnya manis, enak rasanya. Mari sambut acara Mapara dengan menjawab salam saya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada surga, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberi kami petunjuk. Yang sama-sama kita hormati our sensei Prof. Imam Robandi, Bapak Ibu Panitia Mapara 3, serta jemaah Mapara yang kami muliakan. Wabil khusus Ustadz Abdillah Safa MSI yang akan menjadi penceramah kita pada pagi hari ini. Beliau adalah prinsipal SMP MBS Babu Salam Socah Bangkalan Madura. Kemudian moderator kita pada pagi hari ini adalah Ibu Siti Ngatiatun dari Purwokerto, dan Ananda Busyairi kelas 10 SMA MBS Banjarbaru Kalimantan Selatan. Alhamdulillah pada hari ini kita patut bersyukur dan bahagia karena dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh hikmah, tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia di antara 11 bulan lainnya. Seperti kegembiraan Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf
alaihissalam di antara 11 anak yang beliau miliki. Alhamdulillah kita bertemu lagi Bapak Ibu pada bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Bapak Ibu jamaah Mapara yang kami muliakan, selamat datang kami ucapkan pada acara Mapara tahun ketiga ini yang diselenggarakan oleh Airo Society di bawah bimbingan guru kita Prof. Imam Robandi. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga berkumpulnya kita di majelis ini dicatat sebagai amal solih kita semua. Amin. Tidak berpanjang kata, marilah kita lanjut acara berikutnya yaitu tilawah oleh Ananda Busyairi dari Kalimantan Selatan yang insya Allah akan menandungkan surah Ad-Duha sesuai dengan acara kita pada pagi hari ini. Pada Ananda Busyairi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Busyairi yang telah melantunkan tilawah pada hari ini. Semoga lantunan tersebut dapat menjadikan kita tersiramnya hati, kolbu kita lebih dalam lagi. Bismillah. Terima kasih Ananda Busyairi. Yang acara berikutnya adalah acara inti, yaitu kajian Mapara pada hari ini. Ustadz Abdillah, apakah sudah hadir? Sedang Maaf. berusaha masuk Zoom tapi belum berhasil. Oh, masih masuk Zoom, ya. Oh ya, baik. Sambil menunggu, ya, kita lanjutkan. Mungkin acara akan kami berikan kepada moderator Ibu Siti Ngatiatun dari beliau adalah prinsipal dari SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto dan juga SMA Muhammadiyah 1 SMP Purwokerto. Muhammadiyah 1. Sudah Oh, masuk. SMP. Ya. Ustadz Syafa Oh, sudah nggih. masuk. Oh, sudah masuk ya. Alhamdulillah. Ustadz saya sapa dulu. Ustadz. Ya. Ustadz.
Enggak. Oh, yang ini ya, MacBook Pro bukan, Ustadz? Betul? Ya benar. Oh ya, Ya, MacBook Pro ya Ustadz ya. belum saya Oke, rubah. Sebentar saya rubah. belum diriman ya. Oke, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung di acara Mapara hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk penceramah pada pagi hari ini. Baik, acara kita lanjutkan yaitu kepada Ibu Moderator, Ibu Siti Ngatiatun. Nanti sebelum ada Rukiati, ada semangat atau motivasi dari guru kita semua yaitu Prof. Imam Robandi. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Siti Ngatiatun. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Prof. Imam Robandi, yang kami hormati Ustadz Abdillah Safa yang akan mengisi kegiatan pada pagi hari ini, Dr. Ruki penyelaras, dan Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia yang tergabung dalam Mapara pada pagi hari ini, hari pertama. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di Mapara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya yang istiqomah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Indah bahwa kita akan menerima penyemangat pagi hari ini. Untuk itu kepada Prof. Imam Robandi untuk menyampaikan motivasinya kepada kita semua dan mudah-mudahan kita semua mengikuti dengan baik. Dengan segala hormat, Prof. Imam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. yashkurullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mbak Siti Ngatiatun, siapa lagi ya? Mbak April, Mbak Indah, semua sehat hari ini. Kita berbahagia berjumpa kembali dengan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, kita sangat bersyukur menjadi manusia yang di pagi hari sudah menuntut ilmu. Ini tidak mudah. Jadi bangsa Islam Nation itu adalah bangsa yang beruntung karena setiap pagi kita bangun pagi. Oleh sebab itu, pertemuan kita yang awal ini yang perlu dimaknai adalah silaturahim. Silaturahim di pagi hari. Kita harus dapat memaknai itu, dan saya percaya setiap individu yang datang di sini itu adalah membawa misi ibadah yang sangat tinggi. Ngapain sih kita bangun pagi-pagi? Ya, kalau dihitung dengan rupiah kan rugi. Kita nggak ngapain begini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran itu bukan ini yang dihitung. Kita bangun pagi ini bersama ini menunjukkan rasa takwa. Dan rasa takwa itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila wa antum muslimun. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, bersenanglah untuk kita, ya, untuk berbagi perasaan kegembiraan. Tidak mudah di pagi hari ini di Indonesia ataupun di dunia orang bangun bareng-bareng kita ngaji nanti ke Ustadz Abdillah. Ya, ini menjadi sangat penting. Di era sekarang banyak orang
yang menghindar dari karya, yang menghindar dari perbuatan baik. Yang keempat, mari kita hitung bersama. Kita lihat di Facebook, di koran, di apa ada saja di media dan lain-lain. Betapa orang setiap detik itu jauh dari nilai-nilai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Entah itu perkataan, entah itu tulisan, apa saja itu. Nah, pagi ini kita bergembira bersama. Mungkin ada yang ngantuk, ada yang kurang fresh, mungkin juga ada yang kurang semangat. Tapi insya Allah setelah kita bertemu begini menjadi kegembiraan ada di hati kita. Mengawali pagi yang indah seperti ini tidak mudah. Nah, ini kita jadi kalau paling gampang lah kalau Bapak Ibu sekarang buka warung, ya buka warung pertama begini. Insya Allah itu orang berjalan pagi hari akan mampir di warung Ibu. Entah siap atau belum yang dimasak, entah siap atau belum yang dijual, tetapi minimal sudah membuka peluang untuk kita sukses. Saya rasa itu pagi hari selamat bermaparah, semoga kita memulai awal ini dengan niat yang baik, niat yang tulus, ya, niat ibadah. Semoga karya amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, semoga nanti mari kita dengarkan bersama dari Ustadz Abdillah Safa dari Madura, ya, yang ini, dan moderator kita dari Purwokerto ini keren banget loh. Ustadznya dari Madura, moderatornya dari Purwokerto, Tilawahnya dari nonsinya dari Gunung Sindoro Sumbing, Indah ini, dan lain-lain. Nanti penyelarasnya dari Jogja. Ini benar-benar nasional banget. Ini kalau diberi kum, kalau Bu Rukiati tahu lah kumnya ini. Ini kumnya besar ini karena nasional sekali. Apalagi ada Uni Sofni yang dari, semoga sehat selalu Mak Sofni dari Birugo, ya, dan semua Mbak Narti, Mbak Sayida dari Purworejo. Dan kopiah ini yang saya pakai ini kopiah dia dari Mbak Nur Aliyah itu kemarin dibelikan dari Kebumen itu. Kalau tahun lalu kopiahnya dari Mas Munali, ya, dibelikan oleh Bu Silvi. Tahun ini diberi oleh Kebumen. Jadi saya itu setiap tahun disantuni kopiah. Dan mereknya sama, nomornya sama. Terima kasih ke Bu Rukiati, Mbak April, Bu Nur, Mbak Tri Mulyani, semua, Bu Hatmi dari Tegal, terus Mbak Izuki yang sibuk rekaman, karena sekarang ini sebetulnya hari ini saya meluncing album. Tapi karena rekamannya nggak lancar, jadi ya nggak tahu selesai apa tidak bulan Ramadan ini. Biasanya nunda sampai bulan Ramadan berikutnya, ya. Karena yang rekaman kan lima, yang rekaman 5, yang baru rekaman 3, yang 2 salah terus ngerekamnya. Mungkin ditunda sampai Ramadan tahun depan. Ya, saya rasa itu yang belum saya sebut, Bu Nuraini Bangkalan, terus Mas Busyairi, siapa lagi ya ini, Mbak Rahma Mustika dari Metro, Umi dari Balikpapan, semua sehat, dan masih banyak lagi. 57 ini banyak banget loh. 57 itu kalau pengajian di musola itu sudah luar biasa, itu sudah penuh sesak itu. Sudah, itu aja, biar seterusnya adalah Bu Rukiati nanti yang menyelaras karena sudah 521. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas sambutannya yang memberikan semangat pada kita. Baik, kita dengarkan bersama dari penyelaras kita, Dr. Ruki, untuk menyampaikan sambutannya. Mungkin cukup 5 menit ya, Dok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya dapat terdengar? Terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Yang terhormat Prof. Imam Robandi sebagai founder Iro Society. Yang saya hormati Ustadz Abdillah Safa, MSI dari Socah, ya, Socah Madura. Yang saya hormati Ibu Siti Ngatiwatun, SPD dari Purwokerto. Yang kami banggakan Ananda Busairi dari
Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang berbahagia sahabat Irotizen dimanapun berada, yang bertemu lagi dalam Mapara untuk tahun ketiga, yang alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ketiga untuk Mapara Tahu Matahari Pagi Ramadan yang digagas oleh Prof. Imam Robandi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan seluruh orang beriman mendapatkan syafaat juga dari beliau pada yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Abdillah Safa telah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan Mapara hari pertama ini. Karena pada umumnya di Indonesia mungkin besok ya baru berpuasa, tapi dari Muhammadiyah sudah mulai hari ini Senin ya, 11 Maret 2024. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang seterusnya kepada Ibu Moderator, Ibu Siti Tiatun SPD dari Purwokerto, kemudian juga kepada Ananda Busairi yang setelah tadi melantunkan surat Ad-Duha sesuai dengan arahan dari Ustadz Abdillah Safa bahwa kita ini berada di waktu suruk ya, yang mungkin lebih tepat ada membaca surat Ad-Duha. Walaupun besok pasti ganti surat ya, maksudnya ini kita pertama ya. Untuk kegiatan ini kita semua akan mendapatkan tausiah selama 1 bulan penuh ya. Dan pada kesempatan ini tentu saja yang pertama salam kenal untuk Ustadz Abdillah Safa yang ternyata masih sangat muda ya. Salam kenal saja. Senang, ya Bu, senang. Nah, ini seumur anak saya. Tapi jangan main-main ya, ini nggak kaleng-kaleng ini kalau untuk ilmunya ya. Kita terus terang saya ngaku kalah gitu ya. Kemudian untuk Ibu Siti Ngatiatun, salam kenal Ibu. Kita baru bertemu di Zoom ya. Kemarin baru sekedar WA-an ya. Nah, tahu nanti bisa kita bertemu luring juga ya. Amin. Ya. Terima kasih dan selamat datang di Mapara. Ya. Kemudian juga untuk Ananda Busairi ya, yang sudah melantunkan ayat suci di pagi ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu dalam banyak hadis dinyatakan sebagai ibadah yang Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya, dan puasa itu adalah perisai bagi orang yang beriman. Kemudian puasa juga dikatakan sebagai menahan diri, tetapi dalam pengertian yang luas ya, bukan hanya sekedar makan minum. Jadi kalau yang kita berpuasa berarti semuanya, jiwa raga kita berpuasa. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika kita berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Jadi kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ketika hari kemudian. Nah, ini baru pukul 5.26 ya di tempat saya. Jadi
Karena kita waktunya hanya sampai pukul 6, nah kita tidak berpanjang kalam. Saya cukupkan sekian sekedar untuk mengantarkan apa yang akan nanti disampaikan oleh Ustadz Abdillah Syafa. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran para narasumber, moderator, dan semua partisipan yang setia pada acara Mapara dari tahun ke tahun, dan mudah-mudahan besok yang baru-baru juga akan setia mengikuti Mapara setiap pagi. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Ruki yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, kita masuki acara inti pada pagi hari ini, ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdillah Syafa MSI. Tadi sudah disampaikan, beliau masih sangat muda, sama seperti anak saya yang nomor 3, Baik, beliau lahir di Bangkalan 12 September 92. Pendidikan S3, kandidat doktor ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan jabatan beliau di Perguruan Muhammadiyah, Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Babu Salam Socah, Kepala Sekolah SMP MBS Socah, Ketua LP 2M PDM Bangkalan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama ceramah beliau dalam pagi hari ini dengan topik kegembiraan menyambut bulan Ramadan. Mungkin waktunya 30 menit ya, terus biar sampai nanti jam 6. Baik, sepenuhnya, dan mari kita ikuti bersama. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati Prof. Imam Robandi, yang sekaligus ini adalah idola saya. Kemudian Ibu Dr. Rukiati sebagai penyelaras tadi yang kita sudah kenal kemarin via WA. Ya, senang sekali berkenalan dengan Ibu Rukiati. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Siti Ngatiatun sebagai moderator. Salam kenal, Bu. Dan semua Bapak Ibu sekalian, Iro Society dalam kajian Mapara Matahari Pagi Ramadan, yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya minta maaf karena suaranya agak serak, sedang sedikit radang gitu. Kemudian yang kedua, barangkali diizinkan saya ingin berbagi layar. Iya, monggo. Oke. Baik. Saya akan bagi layar. Pak, sudah muncul belum? Belum, Ustaz. Ya, sudah. Sudah.
Sudah Ya, muncul. benar. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini saya diberikan tugas dengan tema kegembiraan menyambut bulan Ramadan. Yang kebetulan tahun ini adalah tahun yang ke-1445 Hijriah. Kita disclaimer dulu ya. Untuk kata gembira itu kira-kira dimaknai atau akan kita pahami seperti apa. Ini ada sebuah video yang video itu viral sekali. Kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bulan suci Ramadan. Oke. Suaranya belum muncul ini Ustadz. Oh, suaranya belum muncul. Ya. Ya. Sebenarnya suaranya hanya satu ini aja, yang video ini saja. Jadi mungkin nanti video ini akan beredar sebentar lagi karena biasanya video ini sangat viral di awal-awal Ramadan. Jadi dalam video ini ada seseorang yang dia itu sangat gembira ketika menyambut bulan Ramadan. Sampai dia itu seperti terlihat sangat gembira sekali. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita segembira orang ini ketika menyambut Ramadan? Ya. Tentu ini adalah pertanyaan pribadi yang harus kita jawab. Apakah kita benar-benar gembira dengan datangnya bulan Ramadan itu? Atau itu hanya sekedar di mulut saja, tidak sampai merasuk ke dalam hati? Bahasa ininya adalah hudurul qalb. Jadi ketika Ramadan itu tiba, sudahkah hati kita ini benar-benar tertaut gembira dengan kehadiran Ramadan itu? Barangkali ini adalah sebuah alasan yang harus kita bangun kenapa kita harus bergembira ketika Ramadan itu hadir, yaitu karena fadilah yang luar biasa yang Allah hadirkan bersama dengan bulan Ramadan itu. Seperti yang tadi telah beberapa ditunjukkan oleh Ibu Dr. Rukiati. Ada fadilah di mana kemudian di bulan Ramadan itu kalau orang berpuasa maka Allah langsung yang memberikan pahalanya. Ada ungkapan ulama yang luar biasa di mana dia mengatakan bahwasannya aku lebih baik diadili oleh Allah daripada diadili oleh kedua orang tua saya. Itu adalah sebuah ungkapan betapa ulama yang sangat paham dengan agama itu, mereka tahu betul bagaimana kasih sayang Allah, rahmat Allah, kehebatan Allah dalam memberikan balasan kepada hambanya itu, sampai-sampai dia lebih ingin diadili oleh Allah daripada kalau diberikan opsi untuk diadili oleh ibunya sendiri. Padahal kita tahu ibu itu tentu saja akan membela kita. Nah, maka Allah akan jauh lebih membela kita. Nah, kalau kemudian pahala puasa itu Allah langsung yang memberikan, tentu saja ini akan luar biasa. Lipat ganda dari nilai pahala itu tentu saja akan luar biasa. Yang kedua tadi sempat diungkap juga oleh Dr. Rukiati, ada farhatani, dua kebahagiaan yang Allah hadirkan kepada orang-orang yang berpuasa itu. Di sini saya menyebutkan ada lagi fadilah dari bulan Ramadan itu. Jadi bukan di sisi pahalanya, tetapi lebih ke bulannya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika Ramadan itu datang,
pintu-pintu surga itu bahasanya di sini abwab. Abwab itu adalah jamak dari babun. Artinya semua pintu, banyak pintu yang kemudian Allah buka dari pintu-pintu surga itu. Dan pintu-pintu neraka pun Allah tutup. Dan setan-setan terbelenggu. Nah, ini banyak yang salah ketika mengartikan hadis ini. Diartikan bahwasannya di bulan puasa itu setan-setan dikerangkeng dan lain sebagainya. Padahal kalau kita baca tafsir hadisnya, bahwasannya hadis ini berbicara ketika bulan Ramadan itu tiba, maka kesempatan atau probability seseorang untuk bisa berbuat perbuatan surga itu Allah buka selebar-selebarnya. Seseorang akan sangat bersemangat di bulan Ramadan itu untuk berbuat baik. Dan juga kesempatan seseorang untuk berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat itu Allah tutup rapat-rapat. Sehingga nafsu untuk berbuat dosa, berbuat kerusakan, berbuat maksiat itu seakan-akan dalam hati kita itu ada rem, ada penahan yang Allah hadirkan. Nah, itu adalah sebuah fadilah yang membuat kita bahagia. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita sebuah trigger atau sebuah bisa dikatakan bahasanya kalau ini itulah saya lupa namanya itu. Ya kalau dalam bahasa kimia, karena saya basicnya kimia mungkin bisa dibahasakan lebih baik ya. Sebuah katalis gitu. Sebuah sesuatu yang bisa membantu seseorang untuk berbuat baik dan sesuatu yang bisa bersifat agonis yang dia itu membantu seseorang untuk terhindar dari perbuatan maksiat. Kira-kira begitu bahasanya. Nah, kemudian ada lagi fadilah di sana, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan di riwayat lain disebutkan man qoma. Artinya ketika siangnya di bulan Ramadan itu kita berpuasa dengan iman dan ihtisab, maka semua dosa-dosa itu akan diampuni. Dan ketika malam harinya kemudian kita mendirikan sholat dengan iman dan ihtisaban, dosa-dosa kita juga akan digugurkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kajian Mapara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini adalah fadilah yang utama, yang sangat luar biasa. Di mana di bulan ini Allah menghadirkan ampunannya dengan luar biasa. Pernah tidak kita berpikir tentang nasib kita kelak di akhirat, tentang dosa kita, sebagaimana kita berpikir keras tentang dunia kita. Katakanlah misalkan contohnya cicilan atau bayaran anak sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Pernah tidak kita memikirkan dosa-dosa kita, memikirkan nasib kita di akhirat kelak atas ampunan Allah itu, sebagaimana kita berpikir keras sampai sangat berat atas dosa-dosa kita itu. Kalau kemudian kita bisa memikirkan dosa-dosa kita itu sampai terasa penyesalan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, nah maka itu adalah hadiah dari Allah. Itu adalah kasih sayang Allah yang Allah hadirkan kepada kita agar supaya kita dibersihkan dosa-dosanya di bulan Ramadan. Itu beberapa fadilah yang bisa kita gunakan sebagai alasan kenapa kita harus berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita perlu tahu apa kata Al-Quran tentang gembira itu. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata yang kadang-kadang dimaknai dengan gembira. Misalkan ada sa'idun, ada aflah,
ada sakinah, ada tuma'nina, ada tatma'inna, ada farihah tadi. Itu adalah kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan gembira. Sebenarnya setiap kata yang digunakan oleh Al-Quran itu memiliki makna yang berbeda. Akan tetapi untuk memudahkan kadang-kadang Kementerian Agama RI itu kemudian memberikan makna yang sama. Nah, misalkan saja, apa bedanya aflaha dengan sa'idun? Kalau aflaha itu lebih kepada beruntung. Orang yang beruntung. Sakinah itu lebih ke kedamaian. Sedangkan yang memiliki makna sebenarnya gembira itu adalah sa'idun. Nah, sa'idun ketika kita cari di dalam Al-Quran itu ternyata hanya termaktub dalam 2 ayat yang berada dalam satu surah, yaitu surah Hud ayat 105 dan 108. Ayat 105-nya dia membahas tentang bahwasannya gembira atau senang itu adalah hanya akan didapati waktunya ketika hari kiamat. Dan ayat yang ke-108 adalah tempat daripada gembira itu akan kita dapati, yaitu fil jannah. Fafil jannati. Tempatnya di surga. Jadi gembira itu sebenarnya, senang itu sebenarnya waktunya adalah ketika hari kiamat dan tempatnya adalah ketika kita sudah di dalam surga. Maka di dunia apakah kita bisa kemudian mendapatkan kegembiraan? Sebenarnya jawabannya tidak. Di dunia itu memang bukan waktunya kita gembira. Tetapi kita bisa saja aflah. Kita beruntung, kita merasakan senang pada hari itu, dan di hari yang lain Allah hadirkan ujian-ujian. Karena ujian itu memang janji daripada Allah. Misalkan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kemudian ayat-ayat yang lain, banyak sekali ayat yang kemudian membahas bahwasannya ketika kita mengaku diri kita beriman, Allah akan hadirkan ujian. Nah, maka kita perlu tahu bahwasannya dunia ini memang bukan tempat kita merasakan kegembiraan yang hakiki dan abadi. Tetapi dunia ini adalah tempat kita menanam, tempat kita berusaha, tempat kita menyelesaikan ujian-ujian Allah, tempat kita menyelesaikan misi-misi yang Allah berikan mandat kepada kita sebagai khalifah. Nah, kegembiraan atau rasa senang itu kalau kita teliti lagi adalah hadiah dari Allah. Misalkan ada dalam ayat alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya tatma'innah, rasa damai, rasa senang, rasa gembira itu Allah yang hadirkan ke dalam hati kita. Nah, di antara cara supaya kita mendapatkan kegembiraan itu kata Al-Quran adalah bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Dan zikir yang terbaik itu adalah Al-Quran. Nah, maka kita lihat nih, ada kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhula jannal akhirah. Siapa saja yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia, maka dia juga tidak akan pernah masuk ke surga akhirat. Apa komentar para ulama di situ? Wa jannatud dunya hiyal Qur'an. Dan sungguh surganya dunia itu adalah Al-Qur'an. Fa inna tilawatahu wa tadbirahu wal bahthu fi ma'anihi sa'adatun. Sungguh dalam mentilawah, mentadabbur,
membahas makna-makna Quran itu adalah yang membuat kita senang, sa'adah. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebenarnya ingin menghadapi Ramadan ini, menyambut Ramadan ini dengan bahagia, ya maka barangkali kita harus menghadapi atau mendapati Ramadan ini dengan hudurul qalb, menghadirkan hati dengan zikrillah, dengan mengingat banyak-banyak mengingat Allah, dan tentu zikir yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Maka kalau kita bisa mentadaburi Al-Quran itu dengan baik, itulah kebahagiaan. Hadirin, jangan salah. Mentadabbur Al-Quran, membahas Al-Quran itu bukan membaca terjemahannya. Terjemahan yang dihadirkan oleh Kemenak RI itu sebenarnya adalah cara kita memahami Al-Quran versi P3K. Apa P3K itu? P3K itu pertolongan pertama kepada kebodohan. Jadi bagaimana sebenarnya cara kita memahami Al-Quran adalah dengan membaca tafsirnya, membacanya dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Coba kita hadirkan satu saja ayat. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Sesungguhnya salat dan sabar itu sangat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Kalau kita baca terjemahannya maka kita tidak akan dapati makna yang sebenarnya dari ayat ini. Tapi kalau kita kemudian pelajari ayat ini dengan tafsirnya, dengan pendekatan bahasanya, dengan pendekatan ilmu-ilmu Quran yang lainnya, maka kita akan dapati luar biasanya. Satu ayat ini saja. 200-an. Ista'in. Ista'in itu kalau dalam Al-Fatihah misalkan, dia disejajarkan dengan kalimat ta'abbud, menghamba kepada Allah. Maka memohon pertolongan kepada Allah itu nilainya sama dengan menyembah Allah. Lah kok bisa? Apalagi ini meminta tolongnya hanya dengan sabar dan sholat. Kenapa kita perlu meminta tolong dengan sabar dan sholat? Kalau kita baca, ternyata kata Mujahid as-sabr itu adalah puasa Ramadan. Maka kalau kita mau selesai urusan kita, ditolong oleh Allah adalah dengan berpuasa Ramadan dan kemudian mendirikan sholat. Sekarang pertanyaannya dari ayat ini. Misalkanlah, katakanlah kita menginginkan rumah, kita menginginkan kendaraan dan lain sebagainya. Perlukah kita melakukan puasa dan sholat? Saya rasa itu adalah sebuah tirakat yang terlalu berlebihan. Karena itu hanya urusan dunia yang kecil. Maka ayat ini sebenarnya konteksnya tidak berbicara tentang dunia. Tidak berbicara tentang hal-hal yang kecil. Tetapi ayat ini berbicara tentang hal yang besar. Apa itu? Yaitu kita memohon pertolongan kepada Allah atas dosa-dosa kita supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tadi itu dalam hadis tadi itu disebutkan ketika Ramadan kita hendaknya man shoma ramadhana imana wa ihtisaban. Dan ketika malamnya man qoma ramadhana imana wa ihtisaban. Ketika bulan Ramadan itu kita bersabar dengan puasa dan malamnya kita dirikan sholat adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini adalah sebuah keinginan yang sebenarnya harus kita bangun. Ini harus menjadi sebuah mindset bahwasannya dosa itu adalah sesuatu yang sangat besar. Jangan sampai keliru. Kita kadang-kadang mata kita itu memandang urusan dunia itu besar, sedangkan dosa-dosa kita nafikan. Padahal seharusnya kita melihat nasib kita di akhirat itu adalah sesuatu yang besar. Sedangkan nasib kita di dunia ini adalah sesuatu yang sangat kecil, remeh-temeh. Bahkan sahabat Ali memandang dunia ini adalah hina. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begitu salah satu contoh ketika kita bisa mentadabburi Al-Qur'an dengan cara yang benar. Akan hadir sebuah ketenangan di dalam hati, akan hadir sebuah kegembiraan di dalam hati itu. Apalagi kalau kemudian kita membahas ayat-ayat yang lain yang luar biasa. Tidak ada satu ayat pun yang tidak luar biasa.
Bahkan Allah sampai menantang orang-orang musyrik saat itu di zaman jahiliyah untuk mendatangkan orang-orang yang paling hebat untuk membuat satu ayat saja. Ternyata sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi ayat-ayat Al-Quran. Meskipun itu hanya satu ayat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tadi berbicara tentang konsep membangun sebuah kebahagiaan, barangkali ada satu surah utuh yang Allah hadirkan kepada kita untuk membangun sebuah mindset supaya kita menjadi mukmin yang hebat dan mukmin yang punya mindset selalu bahagia. Surat itu adalah surat Ad-Duha. Sebenarnya surat ini turunnya dua sekaligus, yaitu Ad-Duha dan Alam Nasrah. Kalau kita baca asbab nuzulnya adalah ketika itu ada bibi Nabi yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil itu adalah istrinya Abu Lahab. Yang ketika itu Nabi sedang sakit. Kemudian Ummu Jamil ini datang kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi yang sedang sakit itu, "Wahai Muhammad, kamu kenapa? Apakah kamu sudah ditinggalkan oleh setan-setanmu yang biasanya membawa kabar buruk itu?" Yang dimaksud adalah Jibril. Karena biasanya di Makkiyah itu, di Mekah itu, ayat itu turun hampir setiap hari, bahkan sehari bisa turun 2 atau 3 kali. Nah, tapi pada saat itu ayat lama tidak turun sehingga kemudian Nabi sakit. Dan datang bibinya ini dengan kata-kata yang menyakitkan hati itu. Akhirnya Allah menurunkan 2 surah sekaligus. Yang dua-duanya itu adalah sebuah surah yang kalau kita pahami itu adalah sebuah tips dari Allah kepada kita agar supaya kita menjadi orang yang hebat dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Kita mulai. Wadduha wal laili idza saja. Surah ini dibuka dengan 2 ayat sumpah. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika sudah gelap gulita. Dan ayat yang ketiganya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Kalau kita baca terjemahannya maka ini nggak nyambung. Dari ayat 1, 2, kemudian ketiga itu kayaknya nggak nyambung. Ketidaknyambungan itu sebenarnya karena kita hanya membaca terjemahan saja. Tapi kalau kita baca tafsirnya ini luar biasa. Kita coba. Wadduha, itu adalah waktu duha. Waktu duha. Hari ini kita sedang berada dalam waktu duha. Waktu awal, yaitu waktu syuruk. Syuruk itu adalah awal dari waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu yang sangat bahagia. Waktu memulainya seseorang beraktivitas. Walaili idza saja. Dan ada waktu di mana waktu itu gelap gulita. Di mana manusia saat itu beristirahat. Ini adalah kata para mufassir yang pertama Allah memuji orang-orang yang beribadah di waktu duha, di waktu siang. Dan Allah juga memuji orang-orang yang beribadah di waktu malam. Ini nanti ada kaitannya dengan man soma Ramadan dan man qoma Ramadan. Dan tadi dengan ayat Al-Baqarah itu wasta'inu bis sabri wassalah. Seakan-akan ayat ini ingin membangun sebuah logika kepada Ummu Jamil yang saat itu langsung terpatahkan, di mana Ummu Jamil mengatakan bahwa Allah malaikat Jibril telah meninggalkan Nabi Muhammad itu. Jawab dari Ad-Duha apa? Tidak, Nabi Muhammad tidak ditinggalkan. Tetapi memang ada sa'awasa, ada waktu dan waktu. Ada kalanya manusia itu mendapati waktu duha, tapi ada kalanya manusia itu mendapati waktu lail, waktu malam. Dia untuk beristirahat. Ada kalanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ad-duha. Ada kalanya Nabi Muhammad beristirahat, tidak mendapatkan wahyu. Maka seketika itu statement dari Ummu Jamil itu terpatahkan. Maka kalau kemudian masuk ke ayat yang ketiga ini akan nyambung. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Muhammad Allah tidak meninggalkanmu di waktu duha ataupun di waktu malam. Sungguh Muhammad Allah tidak meninggalkanmu di waktu wahyu itu turun ataupun wahyu sedang tidak turun. Allah selalu bersama kita dan Allah tidak pernah membenci kita. Ini mindset yang pertama yang harus kita tanamkan kepada diri kita supaya kita menjadi orang yang hebat.
dalam bersyukur, dalam berbahagia menghadapi ujian-ujian Allah. Yaitu adalah membangun bahwasannya kita punya support system, yaitu Allah. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha menyelesaikan semua permasalahan, yang tidak pernah membenci hambanya, bahkan hambanya yang sering bermaksiat. Allah selalu memberikan kesempatan untuk bisa bertaubat. Allah selalu memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengampunannya kepada siapapun itu. Ini adalah mindset yang pertama yang harus kita bangun. Apa yang kedua? Yang kedua adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh yang akhir itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan yang awal. Sungguh Muhammad, keadaanmu yang dulu, yang masih fakir, yang masih miskin, yang masih sendiri, kini keadaanmu jauh lebih baik. Kini ada Khadijah yang kaya. Kini ada umatmu, sahabat-sahabatmu yang menolongmu dalam dakwah. Dulu kita dilahirkan dengan kondisi berdiri saja perlu bantuan orang tua. Tetapi hari ini kita dilahirkan, kita tumbuh untuk bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dulu hanya untuk sepeser rupiah rasanya sulit sekali untuk mendapatkan. Tapi hari ini kita bisa membiayai anak-anak kita untuk bisa bersekolah, untuk bisa kuliah dan lain sebagainya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kondisi kita yang saat ini, yang akhir ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi kita yang kemarin. Maka ini mindset yang kedua yang harus kita bangun kalau kita ingin menjadi orang yang bisa selalu berbahagia. Yaitu bahwasannya kondisi kita saat ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi kita kemarin. Kemudian mindset yang ketiga adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bahwasannya nanti saufa itu kalimat yang menunjukkan bahwasannya nanti kelak yu'tika, Allah akan memberikan sesuatu kepadamu. Yu'ti itu butuh dua objek. Apa yang diberikan dan kepada siapa diberikan. Tetapi di sini Allah hanya menyebutkan kepada siapa diberikan, yaitu kepada kalian. Wala saufa yu'tika. Allah akan memberikan kepadamu tanpa menyebutkan sesuatu yang akan diberikan kepada kita. Ini artinya sebuah surprise. Sesuatu yang luar biasa yang tidak akan pernah ada dalam ekspektasi kita, yang akan Allah berikan kelak ketika kita mampu menyelesaikan misi-misi, tugas-tugas di dunia ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatardo, dan di situ ada kalimat fatardo, yang dengan pemberian itu kemudian kita menjadi puas. Ini kalimat luar biasa, fatardo itu. Karena sungguh kita sampai hari ini, ketika kita sudah diberikan, katakanlah kendaraan, kita ingin rumah. Ketika diberikan rumah, kita ingin apa lagi? Kita ingin apa lagi? Dan terus kita ingin. Seakan-akan kita tidak pernah ridho, tidak pernah puas. Nah, berbeda dengan pemberian yang Allah janjikan ini, maka kita akan puas. Fatardo. Maka tentu ini adalah sebuah kalimat yang mengisyaratkan bahwasannya janji yang akan Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, barangkali itu 3 mindset yang kemudian alam yajidka yatiman fa'awa, semuanya itu adalah penjelasan dari walal akhiratu khairul laka minal ula, dan di penghujung ayat ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu, hendaknya kita banyak bertahadus, banyak bercerita, banyak mengungkap tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ini adalah fungsi atau nilai daripada rasa syukur. Syukur itu adalah iktiraf, mengungkap. Bahkan dalam kondisi sempit pun, orang yang bersyukur itu mampu dengan jeli melihat titik di mana kebaikan itu berada. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang selalu mampu mengungkap kebaikan-kebaikan, baik dia dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Nah, sebuah ilustrasi mungkin tentang tahadus bin nikmah itu seperti apa, tentang banyak bercerita tentang kenikmatan itu seperti apa, adalah ketika ada seorang profesor yang hadir di sebuah kelas gitu. Kemudian dia menghadirkan sebuah kertas putih yang sangat besar. Kemudian menggambarkan titik hitam kecil di situ. Kemudian profesor itu bertanya kepada para mahasiswanya, apa yang kalian lihat di depan ini? Semua, hampir seluruh mahasiswa itu menjawab, yang mereka lihat adalah titik hitam kecil itu. Padahal yang profesor itu hadirkan adalah kertas putih besar,
Sehingga tahadus binikmat itu adalah hendaknya kita banyak bercerita tentang kertas putih yang besar itu dan menafikan titik-titik hitam yang kecil itu. Hendaknya kita banyak bercerita tentang kenikmatan yang luar biasa yang banyak Allah hadirkan kepada kita itu, seraya menafikan ujian-ujian yang sebenarnya kecil dan itu tidak selalu Allah hadirkan kepada kita. Mungkin itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Barangkali jika masih ada waktu kita bisa berdiskusi mungkin. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri pribadi dan terutama bagi jamaah Mapara yang dirahmati oleh Allah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan ada 2 kunci, yaitu sabar dan sholat. Di dalam bulan Ramadan ini, siangnya kita bersabar, malamnya kita dirikan sholat. Insya Allah itu adalah akan membawa kita ke keselamatan. Baik Bapak Ibu, mungkin dibuka pertanyaan 1-2 nih. Saya beri komentar sedikit. Nggih, monggo. Prof. Luar biasa, Masya Allah, Abdillah Safa. Yang pertama. Yang kedua, sistematikanya bagus, keren. Yang ketiga, PowerPoint-nya luar biasa. Nah, PowerPoint begini harusnya menjadi standar. Yang keempat, capture bawah itu Abdillah Toha MSI Mapara Matahari Pagi itu excellent itu. Itu komposisinya bagus itu. Itu standar banget dan harmonik. Yang kelima, di usia yang sangat muda, Abdillah Safa sudah berani mengeksplor dengan luar biasa dan pesan saya terus eksplor, perbanyak pustaka, ya pustaka yang harus banyak pustaka, terutama dari Timur Tengah yang mungkin banyak kitab gundul dan lain-lain karena kamu pasti akan perjalananmu akan panjang di tengah hiruk pikuk. Ini adalah modal yang tidak mudah di era anak muda sekarang yang banyak copy paste begitu. Ini yang berikutnya adalah jarang. Saya menemukan anak muda seperti kamu itu yang sudah berani eksplor begitu. Ini modal ini untuk saya juga tidak kebayang jadi hari pertama spektakuler ini dan ini saya rasa saya ikut senang. Semoga nanti di Indonesia atau di Muhammadiyah tumbuh anak muda yang cukup kreatif. Terakhir, yang begini-begini ini kalau dapat Mas Safa ya diringkas nanti ya berapa halaman menjadi buku-buku saku kecil. Pada saat nanti Abdillah Safa berkeliling di daerah, tinggal bagi aja. Ya nggak usah banyak-banyak, ya mungkin ya 40 halaman, buku saku di 40 halaman, buku saku dikemas dengan baik. Saya rasa itu komentar saya yang ya ini tidak mudah, tidak mudah menemukan format-format begini kan tidak. Saya percaya dalam pergaulan nanti bersekolah S3 sampai lulus dan terus mengembangkan diri, jangan puas dengan hari ini. Saya rasa akan membawa dampak bukan hanya terhadap personal Safa ya sendiri, tapi juga untuk Indonesia ke depan. Saya rasa itu komentar saya. Silakan berdiskusi. Baik, monggo. Buka pertanyaan ya, Pak. Halo. Ya, di drop saja ini PowerPoint-nya di drop dulu aja biar kebuka. Pertanyaannya kepada Ustadz Abdillah Safa, dipersilahkan 1-2 orang barangkali masih ada waktu. Tidak harus bertanya, berdiskusi boleh, ngobrol boleh. Boleh ngobrol nggih. Karena ini bukan boleh, ujian ngobrol, boleh. bukan ujian S2, bukan ujian S3 ya, jadi relax saja. Saya Prof. Yes, Miskin. Ini kopiannya sama dengan saya, ini biasanya mereknya Awing. Monggo sampaikan dari
Saya Bun dari Malang. Assalamualaikum Malang. warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Imam, terima kasih Ustadz yang pagi hari ini sudah membuka Mapara. Jadi yang kedua, saya mohon ini kepada peserta, karena materi pertama ini luar biasa. Nah, mohon nanti yang berikutnya bukan menjadi malaciut, itu saja ya, Prof. Karena beberapa kali persiapan itu, saat disebut menjadi penceramah, itu rame-rame merasa belum siap. Nah, itu kan. Nah, apalagi ini tadi, luar biasa pemaparannya, betul-betul pemaparan yang untuk kami ya, untuk kami, itu sangat luar biasa menambah wawasan. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk berikutnya, karena kita ada 30 hari ke depan, insya Allah semoga dimudahkan. Ini juga rekor di Mapara, 80 peserta untuk di hari pertama. Insya Allah mulai besok kan tanggal 1 juga ada yang memulai. Nah, pasti nanti akan juga banyak bergabung. Nah, oleh karena itu, Ibu-Bapak yang teman-teman yang masih ragu, terutama yang ditugaskan untuk mendampingi, nah itu terus dimotivasi, jadi seperti ini. Nah, mungkin ini kita menjadi tambah saudara, tambah perkenalan. Perkenalkan Ustadz, saya Munali dari Kabupaten Malang. Ya, kebetulan tahun ini oleh Prof. Imam diberi ini tugas ya, mengkoordinasi ibu-ibu yang luar biasa sebagai tim itu. Jadi saya terima kasih mewakili Bukan mengkoordinasi, keliru itu. Memanage. Oh. Itu kalau mengkoordinasi itu ini saya tahu itu akan menghindar itu di tanggung jawab. Siap. Aduh, sulit ya cari kalimat untuk penyelamatan diri, ternyata tidak gampang. Ya, itu jadi terima kasih, insya Allah ini semuanya nanti juga kolaborasi antara Aero Society kemudian Mire Publishing. Nah, saya berharap semua materi nanti Ustadz, materi dikumpulkan agar insya Allah nanti kita bukukan. Jadi kita bukukan karena kita sudah memiliki komitmen ya, karena Mirai Publishing ini salah satu perusahaan penerbitan buku. Nah, ini dibina langsung oleh Prof. Imam melalui Aero Society itu. Nah, insya Allah nanti Pak Munali mute itu. Mute, Ustaz. Oh, maaf. Biasanya kalau mute di dekatnya ada Bu Munali itu. Sehingga nggak konsentrasi itu. Jadi intinya nanti ini semua penulis, Ustaz. Jadi nanti penyelara, sambutan moderator, peserta itu nanti akan menjadi catatan-catatan yang akan menginspirasi banyak orang dan itu akan menambah umur kita. Nah, yang terakhir saya sampaikan terima kasih juga ini kepada ibu-ibu semuanya. Sekali lagi kita sampaikan ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi saya berterima kasih sekali kepada ibu bapak yang sudah mensupport semua, terutama mensupport untuk pembiayaannya, karena ini dari yang luar biasa. Jadi sekali lagi kami yang menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan selalu dilancarkan setiap aktivitas kita. Dan selamat menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit ya, dari sisi komposisi yang ada di sini nih. Ini tidak mudah loh. Dengan 80 orang berbagai macam latar belakang, berbagai macam daerah, menjadi satu di pagi hari. This is not easy for action. Jadi Bapak Ibu semua ini modal utama yang sangat dasar. Saya pengalaman banyak karena saya itu kan ikut organisasi banyak banget lah. Ada Asosiasi Profesional Indonesia, Forum Dewan Indonesia, macam-macam organisasi ada. Majelis Dewan, macam-macam dan lain-lain itu. Untuk seperti ini, dari latar belakang yang berbeda, kedatangan berbeda, usia yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dapat 80 ini sudah sangat spektakuler.
Nah, yang nanti insya Allah itu yang personal-personal ini saya percaya nanti di daerahnya menjadi virus sendiri itu, menjadi jamur-jamur yang akan nular ke tempat lain. Ini tidak mudah. Ini sudah perjalanan 211 pertemuan minimal itu dalam 4 tahun, 4 tahun. Artinya apa? Kawah ini, kolam ini kolam yang sudah hidup. Walaupun ya mungkin ada yang beliun, tapi minimal ini sudah kolam yang sangat hidup. Sehingga saya tadi setelah merenung banyak tadi, mengapa Pak sampai muncul angka sekian? Ya perjalanan panjang. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dan yang ada di sini, yang hari ini kan bukan sembarangan ini. Yang bukan koordinator, manajernya aja Pak Ustadz Munali kan. Itu kan sudah jam terbangnya tinggi. eh Hostnya Bu Rukiati udah senior banget lah, senior banget itu. Mungkin Mas Safa ini sudah seperti anaknya yang nomor 5 mungkin kalau menurut ada Bu Sofni, ada macam-macam di sini kan sudah Mbak Tri Mulyani yang jam terbang nulisnya juga ini penulis-penulis hebat ada di sini semua. Jadi nanti kalau kerangkanya ya dari Mas Abdillah Safa ini itu dikemas itu menjadi bagus nih chapter pertama itu ya. Saya rasa itu. Ada Bu Retno, ada Pak Jamaluddin Arif dari Palu, Mas Herman dari Pontianak. Nggak tahu sekarang Mas Herman udah pindah belum? Karena rumahnya pindah-pindah kadang-kadang Pontianak, Sidoarjo, mana lagi itu. Itu saya rasa ini menjadi ada Bang Ali dari Pulau Bangka ini kan juga senior semua yang ada di sini nih kan. Berbahagialah hari ini Mbak April juga yang sekarang buat flyer itu cuma 5 menit, 10 menit sudah balik lagi, 5 menit balik lagi itu. Yang kewalahan malah saya yang review kan. Jadi Indah ini sudah terbiasa menjadi moderator dan lain-lain. Ada Pak Apandi dari Jogja. Ini semua berbahagia di pagi hari. Nah, apalagi jadi ini yang memilih Mas Abdillah Safa itu keren loh. Idenya siapa saya nggak tahu, tapi keren. Bu Nur, Prof. Nur siapa ini? Nur Aini Bangkalan. Oh iya benar itu. Nur Aini udah pinter itu, udah jaga. Yang milih Indah di hari pertama ini juga nggak main-main karena penjaga gawang ini. Hari pertama jebol semua yang berat ini. Jadi milih orang-orang di hari pertamanya ini sudah komplit banget dan ini menjadi kita. Yang berikutnya, yang begini-begini jika mungkin dicontoh di daerah masing-masing. Walaupun kecil-kecilan, 10 orang, 15 orang, waktunya nggak usah banyak-banyak, 40 gitu aja. Atau 30 menit sudah selesai dan cukup bagus untuk hal begini. Nanti dakwah kita cepat. Selain kita punya media-media yang lain yang lebih gencar ya. Saya rasa itu. Itu barangkali Mbak Indah atau siapa ini yang ngopernya itu. Ini barangkali Bu Ruki atau tadi siapa ya Bu Indah. Atun ya, Bu Atun, Bu Siti ya, Bu Siti ya. Itu saya percaya karena kita pilih Ustadz Munali udah kalau Ustadz Munali kan jam terbangnya ikut saya kan udah lama banget itu sudah berapa tahun itu udah jam terbangnya udah cukup. Jadi kalau itu pun masih sering mengeluh ke saya kan mumet atau apa. Ya, mumetnya Pak Munali bukan karena Mute. Terus Mute, Prof. mute. dia sendiri ya. Jadi itu yang barangkali yang hari ini menggembirakan kita. Semoga hari-hari besok. Oh ini Bu Endang Agustina aja datang dari Palangkaraya coba dari tengah-tengah pulau Kalimantan aja hadir kan. Udah artinya pertemuan pertama ini sangat spektakuler. Saya rasa itu ini perlu dibukukan dan direcord dengan baik nanti oleh Pak Munali. Ini ada yang streaming nggak ya? Ada, Prof. Oh ada Mbak April ya? Banyak, Prof. Oh banyak ya. Alhamdulillah kalau itu artinya jadi Mas Abdillah ini terstreaming dengan baik. Nggak tahu ada berapa. Minimal dokumennya minimal kalau Amerika tidak bubar berarti forever lah gitu aja. Karena gini kan di YouTube. YouTube-nya kan tergantung Amerika. Kalau Amerika tumbang ya YouTube-nya tumbang semua. Gitu. Saya rasa itu Mbak Siti. Terima kasih. Terus
Prof. Imam Robandi dan Ustadz Abdillah Safa, Bapak Ibu sekalian, demikian acara pengajian Mapara pada hari pertama pada pagi hari ini bisa berjalan dengan Bu sangat Siti, lancar. boleh minta waktunya sedikit mau bertanya sebelum ditutup? Oh, jangan ditutup dulu karena ada sertifikat yang akan di-launching oleh Mbak April. Nggih, mohon Oke. maaf. Nggih, mohon maaf. Monggo Mbak Bu Indah. Ya, mungkin untuk waktunya agak lebih nggak apa-apa ya Prof, karena hari ini juga hari libur mungkin agak santai gitu nggak apa-apa nggak Prof? Kecuali yang akan belanja-belanja ke pasar apa untuk buka puasa. Oh gitu ya Prof. Oke, terima kasih ini untuk Bu Siti Ngatiatun juga awalnya tidak mau Prof. Saya buka di sini kan udah lama katanya nggak gabung di Airo gitu. Kemudian ayolah Bu, saya ini mohon bantuan gitu Prof. Alhamdulillah bisa bergabung. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Siti untuk waktunya. Saya mau bertanya kepada Ustadz Abdillah Safa. Tadi dalam ceramahnya Ustadz mengatakan bahwa jika kita ingin apa ya tadi Selamat. itu tidak membaca artinya, gitu ya Ustadz ya. Jika ingin mentadaburi gitu, tidak membaca artinya tetapi membaca tafsirnya. Di sini untuk tafsir yang mungkin memudahkan kita untuk mengetahui apa ya maknanya itu mungkin ada satu rekomendasi buku tafsir apa gitu Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena mengapa pertanyaan itu muncul? Karena ini biasanya berbasis anggaran. Jadi mana? Biasanya beli satu. Tapi silakan Ustaz dijawab. Oke, terima kasih. Jadi tafsir itu ada banyak sekali tafsir. Hanya saja tafsir itu biasanya terpetakan. Ada tafsir yang nuansanya itu di era-era pertengahan, di abad-abad kejayaan Islam itu biasanya tafsirnya pendekatan bahasa. Kemudian ada era kontemporer. Nah, di era kontemporer itu biasanya tafsir-tafsirnya sudah berbicara tentang pendekatan yang lain, misalkan dengan pendekatan Israiliyat, dengan pendekatan kontekstual, dan lain sebagainya. Nah, di era modern itu semakin berkembang lagi tafsir-tafsir itu, kemudian sampai ke makosid, sampai ke tujuannya seperti apa, semangat petunjuknya itu apa gitu. Nah, saya kira yang bisa kita gunakan karena kita ini bukan akademis yang mau disiplin di situ, artinya hanya ingin benar-benar mentadabburi Al-Qur'an, saya kira ya yang paling cocok adalah kitab-kitab yang hidup sejaman dengan kita. Nah, di antaranya itu kalau boleh saya rekomendasi ada Al-Maraghi, ada Al-Qurtubi yang lebih ini lebih ke hukum. Kalau Al-Maraghi itu lebih ke semangatnya. Jadi misalkan tadi ayat apa gitu, kemudian ini semangatnya tentang apa, ini petunjuknya kemana, itu lebih dijelaskan ke sana. Saya kira yang paling ringan dua kitab itu untuk sementara. Nah, tapi untuk masa saat ini sebenarnya lebih mudah karena kita tinggal klik di Google ya, misalkan tafsir Quran apa gitu. Itu udah banyak sekali website yang sudah menyediakan tafsir-tafsir dari berbagai kitab tafsir yang kemudian ada kemudahan di situ akses untuk terjemahannya langsung kan, dari Google-nya. Jadi kita buka lamannya, kemudian kita langsung terjemah itu udah bisa. Nah, itu mungkin salah satu cara kalau memang anggaran yang jadi. Karena memang kitab tafsir itu kan berjilid-jilid dan tentu itu harganya tidak murah. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Tetapi memang minimal kita harus ada punya satu lah. Walaupun mungkin juga belum tentu tepat sasaran. Ya, karena tergantung posisi kita sebagai apa. Ya. Karena tafsir kan seperti buku textbook itu. Ya, jadi dutan belantara di situ kan. Belantara. Yang mana yang saya rasa paling minim misalnya seadanya dulu yang ada di mana di
Di Google ada ya, ambil aja, itu tidak masalah. Kalau punya anggaran ya silakan. Tadi dikatakan Mas Safa itu tafsir kan memang ya namanya menafsir ya, bukan menerjemah ya. Jadi luasnya bukan main, itu membutuhkan anggaran yang tidak main-main. Jadi tapi minimal membaca lah. Misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mengapa kok ujuk-ujuk ada dzalikal kitabul la raiba? Itu mengapa dulu-dulunya? Itu juga perlu dibaca. Walaupun tidak mendalam sekali, bukan kita, saya sendiri bukan ilmuwan yang bidang di situ ya. Karena kalau saya masuk ke situ kan nanti ilmu saya di bidang lain kan juga kesedot. Tapi minimal menjamak lah. Menjamak itu apa namanya? Ngambah lah, kalau bahasa Jawanya ngambah gitu. Ngambah. Kita ngambah gitu. Di situ cukup penting. Apalagi para guru itu kepengin tulisan-tulisan yang bagus, pasti harus ke situ. Terutama tulisan yang berbasis Islam akan ke sana. Karena kalau tidak, kalau terjemah kan kering. Jangan dzalikal kitab la raiba fihi. Buku ini dzalikal kitab, buku ini la raiba, tidak ada keraguan. Ini apa maksudnya ini? Coba nanti dikupas di hudal lil muttaqin, kena untuk orang-orang yang bertakwa. Apa ini maksud dari kalau dia hanya gitu aja kan kita nggak tahu ini what the meaning exactly of this ayah gitu. Tapi begitu ngelihat apa tafsirnya, nah di situ ada. Nah, misalnya di situ kok juga tidak puas, ya beli tafsir lagi. Tafsir lagi tidak puas, beli lagi. Ah, itu kita akan menjadi ilmuwan yang bergerak di situ pasti. Itu Mbak Nur ini sesama Bangkalan mau bertanya, kelihatannya udah. Mau disampaikan lagi? Terima kasih waktunya. Saya dengan Ustadz Syafa walaupun sama-sama Bangkalan belum ketemu secara langsung ini, Prof. Oh gitu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ketemunya malah di Mapara gini ya. Iya, betul. Kebetulan putri saya nanti jadi calon santrinya beliau. Oh, gitu. Pertanyaan saya, Ustadz Syafa, tadi disampaikan bahwasanya 2 surat Ad-Duha dan Al-Insyirah itu turun bersama-sama gitu. Keterkaitan keduanya itu di mana, Ustadz? Terima kasih. Ya, kedua-duanya itu sebenarnya kalau kita tinjau dari asbab nuzulnya, maka kedua-duanya itu adalah surah yang dihadirkan oleh Allah untuk mematahkan statement dari Ummu Jamil tadi itu. Jadi ini kedua surat itu kalau kita kaji itu luar biasa. Rasanya 2 surah itu kalau kita pahami secara mendalam dan lengkap, maka sudah cukup lah untuk membangun sebuah mindset supaya kita ini menjadi orang yang mudah untuk berbahagia. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Jadi itu kan konteksnya adalah kondisi Nabi yang saat itu terpuruk kemudian tambah ditekan sama bibinya sendiri, yang kemudian rumor itu menyebar kemana-mana sehingga orang-orang Quraisy saat itu juga menganggap Nabi Muhammad sedang ditinggalkan oleh Allah gitu, oleh malaikat Jibril, tidak lagi turun ayat gitu. Nah, dalam kondisi yang tertekan itu ternyata Allah hadirkan 2 surah, yang 2 surah itu isinya adalah membuka cara berpikir supaya kita menjadi orang yang punya kemampuan untuk menghadapi masalah yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Atau mau berdiskusi? Atau cukup, Bu Indah? Cukup, itu ada Pak Afandi dari Jogja. Ada Pak Afandi itu, Bu. Afandi. Ya, terima kasih. Ini Tadi di Pak Afandi itu listrik sedang mati sehingga gelap. Oke. Tadi diterangkan di dalam surat Hud ya 105 itu bermacam-macam kebahagiaan. Tapi saya juga menemukan kebahagiaan dalam Al-Quran itu adalah sa'adah. Ya, sa'adah.
Saya pernah membaca tulisan sebuah buku oleh Budi Munawar tentang syahadah itu dikontrakan, ya, dikontrakan itu diadukan dengan filsafat Marxisme. Jadi kalau Marxis itu kan kebahagiaan, mengejar kebahagiaan itu hanya di keduniaan saja. Tetapi beliau menulis syahadah itu sebetulnya kebahagiaan tidak di dunia tapi di akhirat. Nah, yang saya tanyakan itu sebenarnya syahadah yang bagaimana? Kalau misalnya ada dalam surat, kira-kira surat apa, ayat berapa? Nanti mungkin bisa saya kembangkan lagi dalam tulisan. Karena ini kebetulan saya menemukan tulisan saya sendiri itu di hari ke-8 Ramadan tahun yang lalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi tentang kalimat sa'adah dalam Al-Quran itu ada banyak macam sudah dijelaskan. Jadi diantaranya ada fariha, ada flaha, ada tuma'nina, ada sakinah, ada ma'innu, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, hanya saja yang bermakna secara tekstual, maknanya itu adalah kebahagiaan, adalah sa'idun. Hanya itu. Dan kalimat itu hanya didapati dalam Quran surat Hud tadi itu, ayat 105 dan 108. 105-nya berbicara tentang kapan waktu berbahagia itu adalah saat kiamat, dan ayat 108-nya berbicara tentang di mana tempat berbahagia, yaitu di surga. Jadi sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu hanya akan dirasakan waktunya di hari kiamat dan tempatnya di surga. Jadi di dunia ini sebenarnya kebahagiaannya bukan kebahagiaan said, tapi kebahagiaan karena kesuksesan, karena keberuntungan, karena ketenangan hati, karena damai, sakinah. Gitu. Jadi kebahagiaannya dalam konteks itu, bukan dalam konteks yang benar-benar dia berbahagia secara hakiki. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sa'adah dan sa'idun itu sama, satu akar kata. Mungkin Bu Susiati dari Samarinda ini masih ada, Us? Bu Susiati dari Samarinda, monggo. Baik, Ibu Siti Natiyatun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat tambahan ilmu ya Ustadz. Terima kasih Prof. Imam Robandi. Saya ingin menanyakan, selain dua bahagia tadi, Ustadz juga menyebutkan bahwa neraka ditutup rapat-rapat. Atau Ustadz di masjid-masjid juga menyampaikan bahwa pada bulan Ramadan itu Allah mengikat atau membelenggu setan-setan. Begitu ya Ustadz ya? Nah, namun di sekitar kita di bulan Ramadan itu pengalaman tahun-tahun lalu, karena kalau tahun ini kan ada yang belum berpuasa ya. Kita masih menyaksikan mereka dalam arti ada orang-orang yang masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, sementara setan-setan sudah dibelenggu. Nah, ini kita memahaminya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, sebenarnya makna dari hadis itu adalah ketika pintu neraka itu ditutup dan ketika setan-setan itu dibelenggu adalah dalam konteks kesempatan atau rasa ingin kita bermaksiat itu Allah tekan. Seakan-akan kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan itu kayak sesuatu yang tabu gitu. Misalkan kita kemudian kemaksiatan yang biasa dilakukan, misalkan katakanlah salah satu contoh saja, kemaksiatan yang biasa dilakukan dan itu dilakukan
terlihat seperti sesuatu yang biasa gitu. Katakanlah anak muda misalkan yang pacaran misalkan. Tapi seketika di bulan Ramadan ada rasa di dalam hatinya nggak enak nih. Ini bulan Ramadan. Yowis kita misalkan ke tempat yang nggak dilihat orang. Nah maka rasa itu, rasa yang ditekan oleh Allah untuk merasa bahwasanya ini bulan Ramadan, ini bulan yang suci, itu yang dimaksud bahwasanya pintu neraka manusia untuk berbuat dosa itu sebenarnya Allah ilhamkan atau Allah berikan rasa dalam hatinya itu untuk tidak berbuat itu. Hanya saja memang setiap kita itu selalu saja berperang dengan hawa nafsu, dengan diri kita sendiri. Nah, ada orang yang menang dengan perangnya, ada orang yang tetap kalah dalam perang. Sehingga ketika kita dapati tetap ada orang-orang yang tetap berbuat maksiat di bulan Ramadan, ya bisa jadi karena dia kalah dengan perangnya. Padahal sudah Allah bantu. Gitu. Nah, sedangkan di bulan-bulan lain belum tentu Allah bantu dia untuk bisa berperang melawan hawa nafsunya itu. Barangkali itu. Jadi itu sebuah fadilah, kelebihan di dalam bulan Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita itu untuk bisa menekan tidak berbuat maksiat. Barangkali itu. Mungkin Terima kasih Ustaz. mungkin terakhir ya dari Bapak Jakarta. Mangga. Saya Ibu. Ibu Ali. Bu Ake. Ya, terima kasih. Nun sewu, tadi saya hanya mungkin karena terlewat yang Ibu Bu Nur Aini tanyakan 2 surat itu apa saja tadi, nggih? Mohon maaf. Terima kasih. Ad-Duha dengan Ad-Duha Alam dan Nasrah. Alam Nasrah. Ya. Matur nuwun Ustaz. Terima kasih. Ya. Barangkali cukup. Bapak Ibu hadirin. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini menjadi tambahan ilmu Amin ya Rabb. dan menambah amal soleh kita di awal bulan Ramadan kali ini. Baiklah, dari saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam mengantar Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya kembalikan kepada Ibu Indah, saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada MC, Bu Indah, monggo. Ya, terima kasih Ibu Atun. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan lagi, Prof. Imam? Tidak ada, itu langsung tadi sertifikat siapa tadi? Iya, Prof. Sertifikat. Saya share Lanjut. screen untuk sertifikat Bu Indah. Oh iya. Monggo, sama-sama. Mohon izin, ini sertifikat yang akan didapatkan baik dari Mubalik, kemudian dari semua, termasuk peserta. Dan ini yang pertama launching adalah sertifikat untuk Ustadz Abdillah Safa yang dilaunchingkan di sini. Nanti untuk soft file-nya saya kirim melalui panitia hari ini, nggih, Ustadz. Oke. Ya, terima kasih banyak. Ini yang nanti akan didapatkan selama 30 hari kita mapara. Semua termasuk semua peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sebelum ditutup, mungkin Ustadz Safa ini ada yang menanyakan nomor kontak panjenengan, mungkin bisa, mungkin ada yang mengundang Ustadz mungkin ke Jayapura, boleh disampaikan nomornya berapa Ustadz? Ya, itu sudah saya ketik di pesan 081 234 953 kali 86. Oh iya. Berapa ini? Itu pernah ada loh, 953 terus dia ngetrik kali itu pakai X itu.
Belum muncul ya Ustaz. Nun sewu mohon diulang lagi. Oke. Oh, Belum ya. tercatat. Nomornya berapa Ustaz? 081 081 234 234 9 9 5-nya 3 kali 5 86. 86. Oh ya. Itu jangan 081 keliru ngetik 5, 3, terus X. Jangan keliru itu loh ya. Ya, Terakhir baik. ini saya beri ini mungkin ya. Mohon ke komite ya, ke chair atau siapa. Jadi misalnya ke pembicara dari sekolah, kepala sekolah, usahakan kawan-kawan dari bicara atau keluarga atau mungkin para gurunya itu ikut di sini agar apa ya, agar syiar kita lebih luas masuk ke apa, ke kelompok-kelompok yang lebih kecil. Usahakan begitu, kalau tidak ya nggak masalah. Jadi misalnya dari Mas Safa, nanti di guru-guru di sana link-linknya dibagi di sana nanti dan lain-lain lah. Misalnya minggu ada misalnya begini, SMP Muhammadiyah Purwokerto itu kan gurunya pasti bangga ada Bu Siti Ngatiatun di sini, terus misalnya Mas Ustadz Safa tadi muridnya atau gurunya kan juga bangga. Tadi yang SMP yang tilawah dari mana tadi ya, lupa ya. MBS Kalimantan Banjarbaru. Selatan. Banjarbaru, Prof. Nah, itu kawan-kawannya minimal harusnya bangga di situ. Karena ini event begini, event yang sangat sangat bagus. Minimal menambah semangat itu, minimal menambah semangat. Gitu aja. Sudah mungkin ya? Sampun, Prof. Sampun sudah. Terima kasih semua. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah saya juga mendapat teman dari Temanggung ini, Prof, yang selalu setia hadir. Ibu Apriani, Prof. Oh ya? Yang mana ini Ibu Apriani belum? Ini tidak mungkin mati lampu, Prof. Mati lampu atau memang sengaja virtual backgroundnya hitam. Tapi tidak apa-apa, nanti insya Allah bulan Juni, Juli saya akan ke Temanggung. Saya ingin, Alhamdulillah. Ya, saya ingin menikmati apa itu, Sisi Kunir dan Gunung Rau. Semoga tidak ada kendala. Amin, amin. Terima kasih. Nanti Pak Munali juga akan ikut, insya Allah. Oke, Prof. Terima kasih. Siap-siap berlebaran ini. Nomor yang sama. Nanti dia ini harus sebelumnya Pak Munali yang kasih. Setiap tahun itu saya disantuni PJ. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Acara Mapara pertama kita hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya sebelum menutup akan mencoba memberikan satu konklusi bahwa dalam menyambut bulan Ramadan kita diharapkan untuk selalu merasa gembira, yaitu yang dimana kegembiraan itu ada dalam Al-Quran, ada banyak juga kata-katanya, namun memiliki banyak makna. Ini mungkin saya sampaikan bahwa kegembiraan itu ada dua yang disampaikan tadi oleh Ustadz Abdillah, yaitu aflaha yang artinya beruntung dan saidun artinya yang gembira. Bahwa didapatkan kegembiraan itu adalah Sebentar, Mbak Ida. ya. Ini mumpung misalnya pas konklusi begini ya, minimal untuk Mbak Ida sendiri, konklusi ini diambil 1 menit. Konklusi ini diambil 1 menit, tapi usahakan video potret ya, untuk ditayangkan di YouTube Short atau di Instagram ataupun di TikTok. Untuk semua ya. Pas kondisi begini, ambil potret,
Potret itu video potret, volume besarkan, pas begini ambil 1 menit yang bagus nanti ya untuk ditayang short YouTube, Instagram ataupun di TikTok. Silakan untuk yang lain begitu. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, oh ini, oh ya Bu Apriani Temanggung, alhamdulillah. Ya, saya mencoba untuk memberikan satu konklusi pada mapara hari ini bahwa kita dalam menyambut datangnya bulan Ramadan harus merasakan kegembiraan, dan kegembiraan itu seperti saat kita bahwa merasakan, mohon maaf, dua kegembiraan yang kita dapatkan yaitu pada bulan Ramadan ketika berbuka dan juga ketika bertemu dengan Allah nanti hari kiamat. Nah, bahwa dunia itu bukan tempat merasa gembira yang hakiki, namun dunia itu adalah tempat kita menanam, berusaha memenuhi mandat sebagai khalik di muka bumi ini. Dan yang berikutnya adalah bahwa kita dapat membangun mindset jika ingin berbahagia. Ada 3 mindset, yaitu yang pertama, bahwa Allah itu adalah selalu bersama kita. Membangun kita untuk punya support system, yaitu adalah Allah. Itu adalah support system kita, yang pertama. Yang kedua, bahwa sungguh yang akhir itu adalah jauh lebih baik daripada yang dulu. Ayat 4. Dan kemudian yang ketiga adalah nanti akan memberikan sesuatu yang luar biasa, yang kegembiraan itu adalah di luar ekspektasi kita, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah nikmat yang Allah berikan adalah hendaknya banyak mengungkap nilai rasa syukur. Dan yang terakhir, bahwa orang-orang yang bersyukur adalah mampu mengungkap kebaikan-kebaikan, baik dalam suasana sempit sekalipun. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada pagi hari ini di acara Mapara. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan dari Ustadz Abdillah Safa hari ini, dan juga pencerahan dari Prof. Imam Robandi, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kami. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, dan kita tutup acara hari ini dengan suratul, mohon maaf, kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atu. Sama-sama Mbak Indah. Mudah-mudahan kapan-kapan ketemu. Terima kasih. Pak, tadi ada Pak Ali ya tadi ya? Ada tadi. Siap, Ali, Prof. Siap, Prof. Saya di Jogja kemarin sampai ke Muntilan. Masya Allah. Saya mohon maaf, Prof, nggak bisa mendampingi. Oh, nggak apa-apa, karena itu sudah dihandle oleh UGM. Jadi, iya, saya lihat agendanya sih, Bu. Jadwalnya sampai malam terus. Saya juga nggak bisa. Jadi itu saya biasanya izin menyampaikan untuk Mapara besok, Prof. Oh gitu, silakan. Ya, Bapak Ibu, untuk Mapara esok hari 2 Ramadan akan kita hadirkan penceramah Ustadz Zainal Arifin, yaitu beliau dari Mudir MBS Bancar Tuban, yaitu dengan topik kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan tilawahnya adalah Ananda Ajeng Nia Ramadhani dari SMK Muhammadiyah Kandang Haur Indramayu, Prof. Keren. Kandang Haur itu keren. Moderatornya dari Ibu Erni Yuniar.
Prinsipal SDIT Muhammadiyah Harjamukti Kota Cirebon, dan Wih, chairnya adalah Ibu Retno Kunchorowati dan hostnya Ibu wah Sylvia. mantap. Unik Itu banget itu. Prof. Ada kandang Ya, haur, ada apa tadi? Bancar itu kelahirannya Bancar Bancar itu rumahnya. Tuban, Prof. Kelahirannya Bu Rohmah, Bu Nazilah. Iya itu rumahnya Bu Nazila itu. Ya. Terus tadi Cirebonnya kota Kota apa Cirebon. tadi? Kalau kandang haur itu dari Harjamukti. Kabupaten Indramayu itu. Ya, itu Prof yang akan hadir besok, Prof. Jadi Pak Munali itu nanti bulan April itu akan mengadakan camp di kelihatannya mungkin Juni ya. Camp Iya dong. di Gunung Lawu ini kelihatannya. Waduh, Gunung Lawu. Iya ketinggiannya bagus itu, rileksnya itu. Saya pernah ke sana kan. Ketinggiannya 1.200 mdpl itu di namanya Cemoro Kandang tuh, Bro. apa namanya? Di Cemoro Sewu aja itu. Di Magetan itu. Oh iya, Cemoro Sewu boleh itu. Luar biasa tempatnya itu. Mama Syafni ikut nanti katanya. Insya Allah. Pak Ali. Pagi ini cukup bagus ya ini ya. Saya nggak tahu pengalaman yang lalu itu semakin ke sana semakin habis apa tidak, saya lupa itu. Enggak kok, Bro. Enggak ya, kita tuh stabil kok yang kecuali sholat tarawih itu. Insya Allah kalau kita ini semuanya mengajak kebaikan, Prof, mengajak istrinya, anaknya, tetangganya, temannya gitu. Nah ini Pak Ali kan juga Bangka Belitung, mungkin kalau ada kolega di SMP Muhammadiyah di Bangka Belitung, ini masih ada beberapa yang belum siap, Pak Ali. Nah, misalnya nanti para dapat ini mengkomunikasikan, nah langsung kontak ke Bu Rukiati monggo, Bu Indah monggo, Bu Nas monggo. Siap. Hanya intinya tahun ini ada 2 agenda yang disebut Prof Imam. Yang pertama Mapara itu menasionalisasi. Nah, jadi yang kedua menginternasionalisasi itu untuk KSJM-nya. Jadi sudah kemarin Bu Heri sudah menyampaikan. Iya, sudah Ustaz Munali. Wah, ini saya ngomong. Prof Imam belum diberi. Saya nggak mau ngomongin kemarin, saya langsung ini Prof, dengan Bu Heri. 04 nyari 4 itu susah loh, Prof. Apa itu? Narasumber KSJM baru dapat 2. Dari Bu April 1, dari Bu Her 1. Yang 2 belum ada, Prof. Gampang lah gitu-gitu itu kalau kasih gampang. Gampang lah. Jaringan Prof Imam luas lah. Iya. Paling nanti namanya Prof Imam disuruh Kalau yang ngaji nanti Singapura. Sampai Jepang loh. Gampang. Sekali-sekali yang Prof Imam. Aman lah yang gitu-gitu aman itu tidak ada. Sekali-sekali penceramahnya dari Jepang langsung, Prof. Ya cepat nanti gampang lah itu. Nanti yang kan Prof itu loh. Siapa? Van Dem itu kan Muslim, mu'alaf. Tak apa-apa nanti suruh cerita itu. Siapa itu Pak Munali? Van Dem. Loh, Van Dem udah Muslim, Pak? Iya itu yang ini berita yang terbaru kan mu'alaf. Oh iya, banyak ya. Nggak masalah. Kalau misalnya ingin mu'alaf itu yang oke aja, nggak masalah. Silakan. Oh, kok Don Ditan yang lagi viral. Don Ditan.